membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya di segmen ini nih ada berita dari CEO sekaligus pendiri salah satu platform ataupun media sosial yang ada. Tentunya pemirsa tahu dong ya, Telegram. Betul sekali, ini juga biasanya juga dan sering digunakan oleh para masyarakat di seluruh dunia. Ini juga salah satu media sosial dan juga aplikasi lah ya yang digunakan untuk saling berkirim pesan ataupun dokumen. Nah kemarin ya ini ada berita bahwa CEO sekaligus pendirinya Pavel Durov ini ditangkap di Bandara Bourget, Perancis pada Sabtu malam 2024. Nah ini kalau kita melihat ya, katanya sih alasan dari penangkapannya ini gitu ya, ini terkait dengan penyelidikan pada kurangnya moderasi konten di Telegram. Nah polisi juga menuai gitu ya bahwa memang Telegram ini nih ya memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut tanpa hambatan di aplikasi perpesanan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa memang ya kalau untuk di Telegram kan itu banyak grup, kemudian juga tadi saling bertukar pesan tuh dengan mudahnya dan nggak banyak aturan mungkin ya. Itu yang akhirnya menjadi pilihan bagi beberapa masyarakat terkait dengan penggunaan Telegram. Nah, atas dasar ini sebenarnya Telegram ini belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters senada. Nah, Kementerian Dalam Negeri pun ini belum memberikan komentar lebih dalamnya seperti itu. Jadi masih digali kayak gitu. Nah, sementara itu ya, Rusia nih ya yang sebelumnya sempat mencoba melarang Telegram mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah untuk memperjelas situasi Durov. Nah, kita akan ulik nih ya, bagaimana sih profil dari Durov ini gitu kan, yang merupakan CEO dan juga pendiri Telegram. Nah, Durov ini memang merupakan pria kelahiran Rusia, berusia 39 tahun. Ini juga merupakan pemilik perpesanan platform gratis yang bersaing dengan WhatsApp, Facebook, kemudian juga aplikasi lainnya. Nah, platform dari Telegram ini sebenarnya mempunyai misi untuk mempunyai 1 miliar pengguna aktif bulanan dalam 1 tahun. Nah, Telegram ini berpengaruh nih pemirsa di Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara bekas Uni Soviet. Namun, ini juga Telegram ini menjadi salah satu aplikasi yang menjadi sumber informasi penting. Apalagi ini berkaitan kalau ngomongin Rusia dan juga Ukraina, ini pasti berkaitan dengan perang gitu ya. Nah akhirnya juga banyak nih, jadi Telegram itu dijadikan sebagai salah satu medan perang virtual. Nah emang sekarang kan ya ada media sosial dengan internet yang semakin maju, perang tuh bukan main perang-perang tembak-tembakan aja, tapi juga melalui media virtual. Nah bahkan ini Durov ini merupakan salah satu CEO yang kekayaannya cukup tinggi, banyak sekali. Namun Durov ini juga bukan lagi sebagai warga Rusia, karena ini Durov akhirnya pergi ke Perancis dan itu menjadi warga negara Perancis. Nah selain itu fakta menarik dari Pavel Durov ini, Pavel Durov tuh punya banyak kewarganegaraan. Emang say kalau punya banyak duit mah apapun bisa. Nah salah satunya Pavel Durov ini, dan kalau kita ketahui bahwa Telegram ini kantornya ini berada di Dubai dan juga Pavel Durov juga tinggal di Dubai. Selain itu Durov juga memiliki kewarganegaraan Karibia. Nah, atas dasar ini sebenarnya juga banyak banget orang-orang yang akhirnya mengulik, kenapa sih ini kok seakan-akan Telegram ini mau dibungkam? Memang ada apa? Nah, ini kalau kita melihatnya dilansir dari Sindonews nih pemirsa. Alasan Barat, kenapa sih ingin membungkam Telegram? Yang pertama ini menekan kritik dan kebijakan dari Ukraina. Ya, seperti yang kita ketahui lagi dan lagi namanya juga perang negara ya, itu kan banyak banget yang memang ikut campur dan ada banyak strategi yang dilakukannya. Apalagi nih ini juga ada juga yang menyatakan bahwa memang di Gaza atau di Palestina banyak banget gitu orang-orang yang berkomunikasi melalui Telegram. Atas dasar hal itu ini pihak dari Barat ini cukup tidak nyaman.
dengan tindakan yang dilakukan oleh Telegram. Kemudian ya, ini juga ada Telegram ini dituding sebagai aplikasi pendukung terorisme dan juga pencucian uang. Wow, kemudian ini pemirsa ada lagi terkait dengan apa sih gitu, mengapa Barat ini kok kayaknya ngebet banget pengen nginiin Telegram. Karena intelijen Barat ini sebenarnya tertarik menggunakan Telegram, ingin bekerja sama juga dengan Pavel Durov. Tapi sepertinya Pavel Durov ini mempunyai sisi yang berbeda atau mempunyai satu harapan atau satu tujuan yang berbeda dengan dari badan intelijennya. Jadi mau dibayar sebesar apapun kayaknya nggak sesuai gitu ya dengan apa yang dia mau, kayaknya mendingan gak usah. Atas dasar ini nih akhirnya juga kan banyak banget pihak-pihak yang ingin segera membungkam karena ini nggak nurut gitu ya. Nah baik pemirsa, dari berita penangkapan CEO Telegram selanjutnya kita akan berangkat, masih dari luar negeri juga tapi kita akan berangkat ke Singapura pemirsa. Ini ada berita gara-gara bukan sebotol minuman pemirsa, tapi ini gara-gara menolak membeli souvenir yang diperjualbelikan oleh supir, ini para turis akhirnya ditelantarkan. Waduh ya. Ini dilansir dari CNN Indonesia, sebanyak 20 turis asal Cina mengklaim dirinya ini ditelantarkan di Race Course Road Singapura oleh bus mereka pada pekan lalu. Menurutnya para turis ini ditelantarkan karena menolak membeli souvenir yang ditawarkan supir. Nah ini juga ada rekaman video yang memang berseliweran. Nah kemudian juga dilansir dari VN Express, menurut Shinmin Daily News, insiden itu terjadi di distrik Little India sekitar tengah hari pada 16 Agustus. Dan ini juga kan turis-turisnya ini sedang mengunjungi kuil-kuil yang ada di daerah tersebut. Nah sampai saat ini nih masih juga ditelusuri terkait dengan bagaimana nih pihak supirnya itu gitu ya, yang bisa-bisanya menelantarkan turis-turis yang itu kan bukan akamsi ya. Dan atas kejadian ini juga ketika hari itu berlangsung, para turis-turisnya juga langsung menghubungi duta besarnya untuk menjemput dan juga memberikan bantuan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah ngomong-ngomong tentang ini ya, gini kan, kalau kita berkunjung ke satu tempat, memang kan banyak banget ya yang suka menawarkan entah itu buah tangan atau hal-hal lain gitu ya, diperjualbelikan kepada para turis-turis yang hadir, yang datang ke tempat tersebut. Tapi memang kita juga perlu diingat ya, entah itu kita penjual, entah itu kita pembeli, ketika kita menjadi penjual ya, kita juga jangan menjuali memaksa seperti itu. Namanya menjual kan kita berusaha, sudah menawarkan gitu kan. Perihal dibeli atau tidaknya ya itu bagaimana balik lagi kepada konsumen atau kepada yang mau membelinya. Tadi jangan memaksa seperti itu. Dan kedua, untuk pembeli juga ketika memang ditawarkan dan kita memang tidak mau seperti itu, kita juga hendaknya bisa menolak atau bisa memberikan alasan dengan baik, meresponnya dengan baik. Jangan ketika ada yang menawarkan, enggak, itu mah, ini mah dan lain-lain. Tentunya itu juga kan kita menjaga perasaan dari penjualnya tersebut. Dan ini juga menjadi perhatian untuk kita, apalagi Indonesia ya. Banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Ya ini juga perlunya memang edukasi terhadap penjual, edukasi terhadap pembeli juga. Dan kalau misalnya untuk pembeli, sebenarnya bukan edukasi ya, tapi udah kayak basic manner yang memang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah semoga juga pemirsa tidak mendapatkan hal serupa ya ketika berkunjung ke suatu tempat wisata. Pemirsa, tak terasa sudah 3 segmen nih ya. Saya Rodlorida membersamai pemirsa di Pagi Seru mengulas berita no kaku-kaku. Tentunya masih ada banyak berita yang nanti akan kita ulas di pertemuan kita selanjutnya. Nah maka dari itu pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru ya, yang memang akan tayang di YouTube Sultan TV, serta ikuti juga berita-berita kami di website Sultan TV, dan ada konten-konten ter-up-to-date yang selalu kami unggah setiap hari di media sosial Sultan TV. Demikian pemirsa perjumpaan kita hari ini, sampai berjumpa di minggu depan ya, karena kan Pagi Seru ini selalu hadir di hari Senin sampai Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sehat dan bahagia selalu. Saya Rodlorida dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga,
lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.